Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ustazah semuanya. Sekarang kita lanjut materi anak subtema 3, pembelajaran 1, 2, 3 dan 4, yaitu tema 6 ya. Tapi sebelumnya ustazah juga sudah mengulang kembali pembelajaran kita ya nak, dari awal sampai sekarang. Bahan konduktor dan isolator. Konduktor bahan yang dapat mengantarkan panas dengan baik. Sedangkan isolator bahan yang sulit bahkan tidak dapat menghantarkan panas. Nah, kemarin juga sudah Ustazah jelaskan ya nak. Pembelajaran 2. Di sini Ustazah akan menceritakan tentang sejarah termos ya nak. Termos adalah sebuah benda yang biasanya berbentuk tabung seperti botol yang mempunyai dinding berlapis. Di sini ada 3 bagian ya nak. Ada penutup gabus, tabung kaca berlapis perak, dan ruang hampa udara. Kita masuk ke penutup gabus. Terbuat dari bahan isolator seperti gabus untuk mencegah perpindahan panas secara konduksi. Sedangkan tabung kaca, yaitu bagian dalam kaca dibuat berkilap agar kalor dari air panas tidak terserap pada dinding. Bagian luar dinding kaca dibuat mengkilap berlapisan perak agar tidak terjadi perpindahan kalor secara radiasi. Selanjutnya ruang hampa adalah di antara bagian dalam dan luar berfungsi untuk mencegah perpindahan panas secara konveksi. Nah, itu dia. Baik anak-anak ustazah, pencipta termos pertama kali pada tahun 1902 adalah James Dewar. Penemuannya didorong oleh kebutuhannya untuk menjaga agar minuman bayinya tetap hangat. Tetapi saat itu, untuk menjaga suhu minuman agar tetap hangat merupakan hal yang sulit dilakukan, terutama dalam kondisi cuaca yang dingin seperti di Eropa. Jadi beliaulah yang penemu termos pertama ya nak. Selanjutnya, gambar cerita adalah gambar yang menceritakan suatu adegan atau peristiwa. Fungsi gambar cerita yang pertama memperjelas alur atau isi cerita, yang kedua memperjelas isi pesan dalam promosi suatu barang, yang ketiga menarik perhatian, yang keempat menambah nilai artistik atau keindahan, yang kelima sarana untuk mengungkapkan perasaan penggambarnya. Jadi itu adalah pengertian gambar dan fungsi gambar cerita. Selanjutnya kita masuk ke pembelajaran 3 ya anak-anak. Baik anak-anak ustazah, di sini ada beberapa gambar. Yang pertama yaitu, bisa dilihat gambarnya ya. Yang pertama gambar membatik, yang kedua membuat patung, yang ketiga menanam padi, dan yang keempat memancing mencari ikan. Peran masyarakat terhadap lingkungan sosial budaya. Masyarakat Indonesia merupakan masyarakat yang selalu menghargai warisan budaya nenek moyangnya, mulai dari peristiwa kelahiran hingga kematian. Terdapat tradisi yang harus dijalankan hingga kini. Baik anak-anak ustazah, meskipun ada kecenderungan masyarakat untuk mengurangi kegiatan tradisi dengan berbagai alasan, akan tetapi kesadaran masyarakat untuk kembali menghidupkan tradisi-tradisi nenek moyang kembali meningkat. Baik, keberadaan desa adat memelihara peninggalan nenek moyang dengan mempertahankan nilai dan kegiatan tradisional. Ini ada keberadaan suatu desa yang memelihara kepentingan nenek moyang ya nak, dengan nilai-nilai tradisional. Yang pertama desa adat Bena Ngada di Nusa Tenggara Timur. Yang kedua desa adat Sade di Lombok. Yang ketiga desa adat Wairebo di Nusa Tenggara Timur. Selanjutnya desa adat Kampung Naga di Tasikmalaya, desa adat Tarunyan di Bali, dan desa adat Pariangan Tanah Datar di Sumatera Barat. Selanjutnya kita masuk ke pembelajaran 4. Selanjutnya permasalahan sosial di sekitar kita. Setiap warga negara mempunyai tanggung jawab yang harus dilaksanakan sesuai dengan perannya di dalam masyarakat. Salah satu bentuk tanggung jawabnya adalah melaksanakan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara.
Nilai-nilai dalam Pancasila menjamin terjadinya masyarakat yang saling menghargai demi kepentingan bersama. Baik anak-anak ustazah, itu ada permasalahan sosial di sekitar kita. Di sini ada sampah. Masalah sampah disebabkan kebiasaan membuang sampah sembarangan. Sampah yang berserakan akan mengganggu keindahan lingkungan dan menjadikan lingkungan kita tidak nyaman. Untuk mengatasi masalah sampah dapat dilakukan dengan membiasakan dan menganjurkan membuang sampah pada tempatnya. Juga dapat dilakukan program daur ulang limbah. Selanjutnya, kali atau sungai yang kotor. Kali atau sungai kadang-kadang dijadikan tempat pembuangan sampah bagi warga masyarakat maupun limbah dari pabrik. Semua ini membuat kali menjadi kotor dan daya tampungnya berkurang. Akibatnya, pada musim penghujan air kali meluap dan menyebabkan banjir. Untuk mengatasi masalah sungai yang kotor dapat dilakukan dengan sosialisasi. Selanjutnya kita masuk ke pembelajaran 5 ya anak-anak ustazah. Baik anak-anak ustazah, bahan konduktor dan isolator di sekitar kita. Sebelumnya ustazah sudah jelaskan ya nak, barang dalam kehidupan sehari-hari banyak memanfaatkan sifat benda sebagai konduktor dan isolator. Tadi ada selimut dan panci. Di sini ustazah akan menjelaskan sedikit tentang selimut menerapkan udara. Udara adalah isolator sehingga tidak menghantarkan panas yang keluar dari tubuh. Demikian badanmu tetap terasa hangat. Itu dari selimut tadi ya nak. Selanjutnya tadi juga sudah ustazah jelaskan tentang gambar cerita. Apa nak? Cerita gambar adalah gambar yang menunjukkan kegiatan orang-orang atau binatang-binatang dalam suatu peristiwa. Di sini ada dua teknik, yaitu teknik kering dan teknik basah. Teknik kering adalah terbagi beberapa ya nak. Yang satu pensil, krayon, spidol, dan kapur. Pensil yang digunakan dalam menggambar cerita biasanya adalah pensil ukuran 2B sampai 6B. Contoh gambarnya ya nak di bawah ini. Selanjutnya masuk ke krayon, merupakan campuran antara lilin dan bahan pewarna yang aman untuk anak-anak gunakan. Baik, nanti ada contohnya di bawahnya ya nak. Bisa dilihat contohnya ya nak. Selanjutnya kita masuk yang ketiga, pulpen atau spidol. Juga digunakan untuk menggambar cerita dengan karakter yang tegas pada garis-garis. Nah, contohnya ada di gambar ini ya nak. Selanjutnya teknik basah. Di sini ada beberapa yang perlu digunakan, yaitu cat air, cat poster, dan tinta. Di bawah ini adalah contoh gambarnya. Ya baik anak-anak ustazah. Selanjutnya kita masuk ke contoh cat air, poster, dan tinta ini gambar jelasnya ya nak. Selanjutnya kita masuk ke pembelajaran 6. Nah, sebelumnya kita sudah mengetahui tentang masalah sosial di sekitar kita. Di sini ustazah akan menjelaskan tentang beberapa pencemaran lingkungan. Yang pertama ya nak, terjadi karena masyarakat selalu membuang sampah berbahaya secara sembarangan di lingkungan alam. Pencemaran limbah cair ke sungai-sungai dapat mencemari air sungai yang menyebabkan kerugian bagi masyarakat yang menggunakannya. Pencemaran udara juga dilakukan oleh kendaraan yang sudah tidak layak jalan, sehingga mencemari udara dengan berbahan bahaya seperti timbal karbon monoksida. Selanjutnya, selain itu masih ada pabrik-pabrik yang membuang limbah melalui udara. Nah, ini contohnya. Rusaknya fasilitas umum yang kedua. Fasilitas umum biasanya disediakan oleh pemerintah yang digunakan untuk keperluan masyarakat. Seringkali masyarakat kurang memelihara fasilitas-fasilitas umum tersebut sehingga tidak terawat dan rusak. Ketika fasilitas umum itu rusak, maka hak orang lain untuk menggunakan akan terhambat. Dengan memelihara dan melaporkan kerusakan, masyarakat dapat menjaga agar dapat menggunakannya.
Dan yang selanjutnya perilaku tidak disiplin. Nah, bisa dilihat ya nak, kecelakaan lalu lintas dan kemacetan merupakan salah satu akibat dari perilaku tidak disiplin. Bisa dilihat pada gambarnya dan kehidupan kita sehari-hari. Menjalankan kendaraan dengan melawan arus. Yang kedua, mengendarai sepeda motor di tempat yang tidak semestinya. Dan yang ketiga, memarkir kendaraan di sembarangan tempat. Selanjutnya, berhenti untuk menurunkan dan menaikkan penumpang sembarangan. Menyeberang jalan secara sembarangan. Nah, baik anak-anak ustazah, itu adalah tentang masalah yang ada di lingkungan kita. Baik anak-anak ustazah, itu adalah pembelajaran kita dari subtema 3, pembelajaran 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Untuk tugasnya silahkan anak-anak ustazah kerjakan subtema akhir, pembelajaran 1, 2, 3, 4, 5, dan 6 di subtema 3 ya nak. Silahkan dikerjakan di buku latihannya. Ustazah akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.